hari ini, supaya kita lebih dipersiapkan lagi ya. Mari satukan hati kita bawa dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama di kelas Motherwise untuk lebih lagi Tuhan, selangkah lagi lebih maju, belajar Tuhan dan mengenal Engkau lebih lagi. Minggu kemarin kami belajar bagaimana Engkau memilih kami. Sungguh kami bersuka cita, sungguh kami bersyukur karena kami merasakan Engkau begitu dekat Tuhan dengan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami berharga di mata-Mu dan Engkau sedang mempersiapkan kami untuk bisa menjadi mempelai-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan belajar lagi, lebih jauh lagi mengenai bagaimana Engkau menerima kami Tuhan. Sungguh suatu karunia yang begitu luar biasa. Jika kami boleh mengetahui bahwa kami diterima apa adanya, dikasihi apa adanya, tanpa syarat Tuhan oleh Engkau. Kau sudah memberikan hidup-Mu buat kami. Biarlah hari ini Roh Kudus yang membukakan pengertian bagi kami, supaya kami bisa memahami benar Tuhan isi hati Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, Ibu Feni Tuhan yang akan membagikan Tuhan materi buat kami semua. Roh Kudus berbicara buat kami. Setiap roh penolakan kepada kebenaran firman Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kepada kami, supaya kami mengerti bagaimana kami diterima, Engkau welcome Tuhan, Engkau mengasihi kami tanpa syarat apa adanya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan malam hari ini, kelas kami Motherwise ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, biarlah semuanya yang dikerjakan hari ini benar-benar dari isi hati Tuhan dan kami bisa menerimanya dengan sempurna Tuhan. Di dalam ucapan syukur kami Tuhan, kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Feni yang akan menyampaikan materi. Silakan, Ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam semua. Suara saya apakah cukup jelas? Jelas Bu Feni. Oke. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sekalipun cuaca mungkin kurang baik ya. Tadi Bu Erna ngomong batuk-batuk, saya juga nih. Kalau sekali batuk gatalnya minta ampun. Kayaknya mau batuk aja terus nggak mau berhenti. Makanya harus siapin air panas terus sama jeruk nih. Oke, kita lanjut ya. Minggu lalu kita sudah belajar. Ada yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Bisa di-unmute, saya kasih waktu satu orang. Ayat hafalan minggu lalu, silakan satu orang. Nanti kalau benar dikasih hadiah sepeda sama Bu Foni. Nanti ngambil ke rumahnya. Dikasih ekoenzim, bukan sepeda maksudnya ya. Ayo silakan satu orang, siapa? Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yes, amin. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Bu Sinta juga sudah ngajari kita minggu yang lalu bahwa bukan karena gagah, bukan karena kuat, bukan karena cantik, bukan karena pintar, bukan karena kita banyak melakukan banyak hal, atau kita punya banyak karunia, atau kita punya banyak talenta, atau yang menurut dunia kita wow gitu, terus kemudian kita dipilih Tuhan, itu enggak. Kita dipilih Tuhan benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Yesus dengan segala kemuliaannya, dia harus meninggalkan rumah Bapaknya di surga, dengan segala kenyamanannya, dia harus meninggalkan kebersamaannya dengan Bapa, kemudian dia datang ke dunia, dia menyerahkan hidupnya untuk mempelai wanitanya, yaitu saudara dan saya. Amin. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa buat kita semua? Malam hari ini wanita Allah, ada satu hal yang saya mau sampaikan, ada kabar baik juga yang saya mau sampaikan kepada wanita Allah pada malam hari ini. Dia tidak hanya memilih Anda, dia tidak hanya memilih kita, tetapi dia juga menerima kita. Bu Erna katakan tadi, dia menerima kita apa adanya. Dia menerima kita apa adanya. Mari katakan bersama-sama dengan saya, dia menerima saya. Dia menerima saya. Bisa ganti kata saya dengan nama kita sendiri. Dia menerima Feni. Jadi wanita Allah tidak ada lagi di dalam hati dan pikiran kita kalau kita merasa tidak berharga, kita tidak merasa aku ini bukan ada aku tidak ada apa-apanya, aku tidak punya teman, aku tidak punya siapa-siapa, aku
nggak berguna, masa laluku gelap, nggak ada lagi. Yesus mengatakan, aku memilihmu, aku menerimamu, apa adanya, kata Bu Erna tadi. Ya, nilai kita, kedudukan kita itu karena berharga karena Yesus memilih menerima kita, menjadikan kita mempelai Kristus. Amin. Iya, silakan Miss Rita, boleh di-share ininya PPT-nya? Iya, terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kita akan belajar dari unit 2, buku 3 dari Motherwise. Ya, next, Miss. Ya. Ada 4 doa yang Ibu Denise Claire naikkan buat kita semua pada malam hari ini. Yang pertama, agar kita mengizinkan Allah menguasai hidup kita dengan kasih-Nya yang senantiasa ada dan tak pernah berakhir. Yang kedua, agar kita diangkat Allah dari kotoran dan lumpur dan diangkat menuju tahap kehidupan yang baru. Next. Next, mix. Next. Iya, agar cara berpikir kita yang lama, kata-kata kotor yang menyelinap dalam pikiran Anda, kejadian-kejadian yang menyakitkan, segala tingkah laku yang merusak tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Kemudian yang terakhir, Ibu Denise Glenn berdoa agar Allah memulihkan, memperbaharui, menghidupkan kembali hati kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang baru, dan dari dalam itu akan memancar keluar. Ya, lanjut. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Next. Ya, yang sudah mengerjakan PR minggu lalu pasti sudah tahu bagaimana kisah sepasang mempelai dalam tradisi Yahudi yang Bu Denise Glenn namakan di situ Levi dan Ruth. Ya, Levi mengizinkan ayahnya untuk mencarikan dia pasangan hidupnya. Kemudian ayahnya memilih wanita yang bernama Ruth. Nah, karena Ruth ini karena ayah Levi adalah perwalian daripada Ruth, maka ayah Levi menetapkan suatu harga mas kawin yang harus dibayarkan oleh Levi, yaitu melunasi semua hutang-hutangnya Ruth. Dan Levi kita tahu di dalam cerita itu dia bekerja sangat keras sampai dia menjual toranya untuk dia melunasi semua hutang-hutangnya Ruth untuk membayar mas kawinnya tersebut. Nah, setelah urusan pernikahan semuanya selesai, kita lanjutkan lagi cerita Levi dengan Ruth. Di dalam tradisi Yahudi, seorang mempelai laki-laki akan meninggalkan rumah ayahnya dalam satu waktu yang ditentukan dengan keluarga mempelai wanita. Mempelai laki-laki ini akan meninggalkan rumah ayahnya menuju rumah mempelai wanita. Inilah saat yang paling dinanti-nantikan oleh mempelai laki-laki. Bagaimana dia akan menyatakan cintanya kepada wanita yang dipilihnya. Ini saat yang benar-benar dia sungguh menanti-nantikan bahwa wanita itu akan mengatakan yes, I do, atau ya, gitu ya. Next, Miss. Di dalam tradisi Yahudi, seorang wanita Yahudi itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, diberikan kesempatan untuk menentukan masa depannya, keputusan final mau menerima pinangan dari laki-laki yang mengetok pintu rumahnya, mau menerima pinangan atau tidak, itu keputusan final ada di tangan wanita. Jadi benar-benar tradisi Yahudi ini tidak membelakangkan wanita, tapi benar-benar wanita diberikan kesempatan untuk memilih sendiri masa depannya. Kalau kita ingat cerita di Kejadian 24, bagaimana kisah daripada Abraham mencarikan pasangan buat Ishak ya. Waktu itu Eliezer, hambanya yang paling tua di dalam rumahnya, disuruh pergi ke kampung halamannya Abraham, ke tempat sanak saudaranya Abraham. Singkat cerita, Eliezer bertemu dengan Ribka, kemudian diajak ke rumahnya, kemudian Ribka ditanya apakah mau menjadi pasangannya Ishak, dan Ribka setuju. Nah, pada hari yang telah ditentukan bahwa mereka akan memboyong Ribka ke rumah Abraham, ibunya dan kakaknya ngomong begini sama Eliezer, boleh nggak kira-kira engkau meninggalkan anak gadis ini 10 hari lagi bersama-sama dengan kami?
Kemudian Eliezer ngomong begini, janganlah engkau menahan-nahan kami, karena Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Kemudian kakaknya sama ibunya lagi masih nego gitu ya, ngomong begini. Coba kita tanya sekali lagi. Coba kita tanya sekali lagi sama anak gadis ini, apakah dia mau mengikuti engkau. Posisi saat itu adalah Eliezer sudah membayar mas kawin. Semua mas kawin yang diminta oleh keluarga, dari keluarga Ribka sudah dibayarkan. Dibayarkan oleh Eliezer. Tetapi pada saat dia akan memboyong Ribka, sekali lagi Ribka ditanya, apakah engkau mau mengikuti dia? Jadi benar-benar di dalam tradisi Yahudi, wanita itu diberikan kesempatan untuk memberikan keputusan final, sekalipun mas kawin sudah dibayarkan. Kalau dia mengatakan tidak, sekalipun mas kawin sudah dibayarkan, tidak akan terjadi pernikahan. Tapi waktu itu Ribka setuju untuk mengikuti Eliezer pergi ke rumah Abraham. Next, Miss. Ya, ini ya. Jadi wanita punya pilihan, dia menerima atau dia menolak lamaran tersebut. Lanjut. Ini mas kawin sudah dibayarkan, tetapi wanita tetap diberikan kesempatan terakhir mau menolak atau menerima lamaran tersebut. Ya, lanjut, Miss. Nah, bagaimana dengan Yesus? Bagaimana caranya Yesus datang dan mendapatkan persetujuan mempelai wanitanya, itu saudara dan saya? Ingat ayat hafalan kita minggu ini? Ayat hafalan kita minggu ini ingat? Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Yesus dengan segala kemuliaannya, dia meninggalkan rumah Bapaknya, dia meninggalkan surga yang mulia, dia turun ke bumi dengan wujud dan rupa manusia untuk mendapatkan persetujuan Anda, wanita Allah, untuk mendapatkan persetujuan saya, untuk mendapatkan persetujuan kita semua untuk menjadi mempelai wanitanya. Keputusan final kita mau menerima Yesus atau tidak itu ada di tangan kita sebagai calon mempelai Kristus. Ingat tadi kisah Ribka, keputusan terakhir tetap ada di tangannya Ribka. Keputusan kita mau membukakan pintu untuk Yesus ada di tangannya kita. Lihat, Yesus katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu. Kalau kita mendengarkan suara Yesus, tapi kita diam, kita tidak membukakan pintu, artinya Yesus nggak bisa masuk. Tapi kalau kita mengambil suatu langkah iman, kita ada suatu langkah yang kita lakukan, kita membukakan pintu, maka Yesus katakan, aku akan masuk mendapatkanmu. Aku akan masuk mendapatkanmu, aku akan makan bersama-sama dengan engkau, dan engkau bersama-sama dengan aku. Wanita Allah, Yesus mengetok pintu hatimu. Apakah jawabanmu untuk Yesus? Apakah engkau sudah membuka pintu hatimu untuk dia? Lanjut. Mungkin malam hari ini ada yang berkata, saya sudah Kristen dari kecil, nenek moyang saya Kristen, ayah ibu saya Kristen, buyut-buyut saya semuanya Kristen. Saya sudah ada di bangku gereja sejak saya kecil. Atau mungkin ada yang ngomong begini, KTP saya Kristen. Atau saya tidak melakukan perbuatan yang jahat, saya bermoral baik, bahkan mungkin saya lebih baik dari orang Kristen pada umumnya, saya melakukan apa yang ada tertulis di Alkitab. Di Alkitab itu saya hidup kudus, saya tidak neko-neko, itu cukup untuk membawa saya ke surga. Wanita Allah, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harga mati, Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Jadi mari wanita Allah, jika engkau mau sampai ke surga, ke rumah Bapa, hanya Yesuslah satu-satunya jalan. KTP-mu nggak ada artinya, perbuatan baikmu nggak ada artinya, semuanya nggak ada artinya. Hanya Yesus. Yang kita bisa lakukan hanyalah apa? Kita membukakan pintu dan kita setuju, sepakat Yesus menjadi mempelai kita. Maka dia akan masuk mendapatkan kita akan makan bersama-sama dengan dia. Atau sebagian besar dari teman-teman pada malam hari ini, yang sudah bekerja, yang sudah Kristen, sudah menerima Yesus Tuhan, mungkin ya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang lalu, atau belasan, mungkin baru ada yang bulanan, ada yang mas tahunan gitu ya.
Biarlah ini menjadi momen pada malam hari ini untuk kita mengingat kembali bagaimana kita jatuh cinta kepada Yesus. Kita mengingat kembali bagaimana kita mengatakan, yes, I do. Ya, 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 Tuhan, Engkau masuk di dalam kehidupanku. Aku membuka pintu hatiku lebar-lebar untuk Engkau. Momen itu mungkin terjadi 30 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Mari kita mengingat kembali momen-momen seperti itu. Supaya kalau malam hari ini ada yang suam-suam kuku, ada malam hari ini yang mulai tawar hati, yang tidak bergairah lagi dengan Kristus, mari dibawa kembali, diingatkan kembali momen-momen itu, supaya kita jatuh cinta lagi, bergairah lagi dengan Kristus. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari Minggu besok tanggal 30, saya dan suami merayakan ulang tahun anniversary kami yang ke-23. Kami berteman 4 tahun, kami pacaran 3 tahun, dan 23 tahun sudah kami akan menikah. Kami sudah menikah pada hari Minggu besok tanggal 30. Di dalam perjalanan 437 gitu, bukan 23 itu bukan suatu perjalanan yang mudah ya, bukan suatu perjalanan yang mudah, banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi cinta itu kuat seperti maut ya. Cinta itu kuat seperti maut. Karena itu cinta itu harus dipelihara, cinta itu harus dibangun, cinta itu harus dirawat. Selalu, setiap hari, senantiasa. Demikian kita juga dengan Kristus. Cinta kita kepada Kristus harus kita rawat. Cinta kita kepada Kristus harus kita buat untuk senantiasa bertumbuh dan bersemi. Supaya kita bergairah senantiasa dengan Dia. Amin. Iya, kita lanjut. Kita kembali ke kisah Ruth dan Levi tadi ya. Kita kembali ke kisah Ruth dan Levi tadi. Mempelai laki-laki, dia meninggalkan rumah bapaknya, kemudian dia menuju rumah mempelai perempuan, dan dia wanita yang diinginkannya, kemudian dia mengetok pintu. Nah, pada saat mempelai wanita membukakan pintu untuk mempelai laki-laki, itu artinya aku setuju untuk menjadi mempelai wanitamu. Dan mempelai wanita harus mengundang mempelai laki-laki untuk masuk ke dalam rumahnya, di dalam pesta pertunangan, di mana mereka meminum satu cangkir dan berbagi makanan bersama-sama. Lanjut, Miss. Ya. Pada malam itu mereka mengadakan ikat janji, mereka minum dari cawan dan makan bersama-sama. Itu yang kita kenal pada saat ini, setiap hari Minggu kita lakukan yang kita sering sebut dengan komuni atau perjamuan kudus atau perjamuan suci. Itulah adalah ikat janji kita dengan Tuhan. Kita senantiasa melakukan itu. Firman Tuhan katakan sebagai peringatan akan Kristus, sebagai peringatan akan mempelai Kristus, mempelai laki-laki kita. Roti adalah lambang tubuh Kristus, anggur adalah darah Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Lanjut. Setelah ditunangkan dengan Kristus, mempelai wanita itu dianggap kidusin, artinya dipisahkan secara khusus bagi mempelai laki-laki. Hanya milik mempelai laki-laki seorang, jadi tidak ada cinta yang lainnya. Seperti lagu tak akan ada cinta yang lain gitu, benar-benar dipisahkan, dikhususkan. Kidusin akar katanya dari kata kudus, kemudian dalam tradisi Yahudi pertunangan, kalau sudah bertunangan gitu dianggap sah sebagai pasangan suami istri. Next. Ya. Kristus telah mempertunangkan kita dengan dirinya. Perhatikan kata-kata ini ya, Kristus telah mempertunangkan kita dengan dirinya. Inisiatif itu selalu datangnya daripada Tuhan. Dia memilih kita, inisiatif dari Tuhan. Dia menerima kita, inisiatif dari Tuhan. Sekarang dia mempertunangkan kita dengan dirinya. Inisiatif selalu datang daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia terlalu mengasihi kita. Dia terlalu mencintai kita. Sehingga inisiatif itu selalu datang daripada dia. Kristus telah mempertunangkan kita dengan dirinya. Kita dipisahkan secara khusus bagi dia. Bahkan di Hosea 2 ayat 18-19 mengatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran dan kasih setia dan kasih sayang. Yesus meminang kita dengan hukum. Hukumnya jelas. Kalau orang bersalah harus dihukum. Hutang-hutang harus dilunasi, bahkan dihukum mati. Tetapi Yesus membayar hutang-hutang kita dengan darahnya, dengan nyawanya yang sangat mahal, supaya kita ditebus untuk menjadi mempelai wanitanya. Kemudian aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Kata mengenal di situ dia pakai kata dengan kata aslinya adalah yada. Seperti seorang istri mengenal suaminya, seperti seorang suami mengenal istrinya. Demikian juga kita harus mengenal Kristus sedemikian rupa.
Next. Oke. Pada hari yang keempat, ini hari yang keempat, pada saat malam pertunangan itu, sang mempelai laki-laki juga memberikan sebuah cincin. Ini cincin ini nggak pernah lepas dari tangan saya selama 23 tahun. Banyak kesaksian dari kami mendapatkan cincin ini, sesuatu yang luar biasa. Jadi saya selalu, di saat saya punya masalah, di saat saya sedang bersusah hati, saya selalu ingat ini. Ya, jadi mempelai laki-laki memberikan sebuah cincin kepada mempelai wanita sebagai simbol bahwa kepemilikannya atas wanita itu sebagai mas kawin. Jadi sebagai ikat janji, sebagai ikrar bahwa wanita itu adalah miliknya seorang, bahwa wanita ini sudah dimiliki oleh seseorang, yaitu mempelai laki-laki. Next. Fungsi daripada cincin adalah apa? Akan selalu mengingatkan dirinya kepada pasangannya. Kalau kita pakai cincin, biasanya orang sudah tahu, oh dia sudah kawin, atau dia sudah tunangan, dia sudah menikah. Yang mengingatkan bahwa kita sudah punya pasangan, ya sudah milik seseorang. Aku akan mengingatkan dirinya terhadap komitmen yang dia buat untuk tetap menjaga hubungan dan tinggal bersama si mempelai sampai kematian memisahkan mereka. Yesus Kristus sebagai sang mempelai laki-laki kita memberikan kita cincin, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus Kristus sebagai sang mempelai laki-laki kita memberikan kita cincin, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sebagai jaminan atas janji Tuhan, materai bahwa kita adalah milik Kristus. Kita yang memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, itu adalah cincin yang Yesus berikan buat kita. Materai bahwa kita adalah milik Kristus. Mengapa sebuah cincin pertunangan itu diberikan? Ini merupakan sebuah janji akan datangnya sebuah hubungan yang intim. Roh Kudus telah dikirim untuk memateraikan Anda dengan Roh Allah. 1 Korintus 1 ayat 21-22 mengatakan, sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus diberikan di dalam hati kita untuk membimbing kita, untuk mengajar kita, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, untuk menasehatkan kita. Pernah nggak wanita Allah merasakan seperti ini? Misalnya kita ada di dalam suatu kumpulan, kemudian orang di dalam perkumpulan itu mungkin orang-orangnya ngomongnya jorok atau suka gosipin orang, kemudian ada impresi di dalam hati kita mengatakan begini, kamu nggak cocok di situ, keluar dari situ. Ya, itu Roh Kudus yang berbicara untuk Dia membimbing kita, Dia menasehatkan kita. Atau mungkin pada saat kita mau marah gitu ya, sudah mau marah ini, terus Roh Kudus bilang, tenang, kuasai diri, jadilah tenang, kuasai diri, jadilah tenang. Jadi fungsi Roh Kudus, cincin yang diberikan Yesus kepada kita itu, Roh Kudus itu mengajarkan kita, menasehatkan kita. Pada saat kita susah, kita berdoa, Dia menguatkan kita. Amin ya. Roh Kudus mengingatkan kita untuk terus berkomitmen dan fokus pada hubungan kita dengan Kristus. Misalnya kita nih jalannya sudah on the track, kemudian satu saat karena masalah kita mulai miring ke kiri, mulai lagi miring ke kiri, mulai miring ke kiri. Kok ada lagi yang persoalan yang lain yang berat lagi, kita miring lagi ke kanan gitu ya. Roh Kudus mengingatkan kita kembali, ayo kembali, ayo kembali, ayo kembali. Jadi Roh Kudus fungsinya mengingatkan kita supaya kita tetap fokus pada hubungan kita dengan Kristus. Kemudian Roh Kudus adalah pengingat yang teguh bahwa kita dicintai oleh sang mempelai laki-laki surgawi kita yang sempurna. Yes. Next, Miss. Ini sudah sampai pada hari yang keempat. Saya mau review lagi apa yang telah kita dapat tadi. Yang pertama adalah kita harus ingat baik-baik, Yesus memilih kita. Yang kedua, Yesus menerima kita. Yang ketiga, Yesus membayar harga yang tinggi atas semua dosa-dosa kita. Dia membayar lunas semua hutang-hutang kita. Yang keempat, Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok pintu hati kita. Yesus memohon untuk masuk ke dalam hati kita. Yang berikutnya adalah Yesus berbagi cawan perjamuan dengan kita. Yang keenam, Dia memasang cincin, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita.
Yang ketujuh, dia memateraikan kita menjadi miliknya. Yang berikutnya adalah kita masuk pada hari yang kelima. Pada malam pertunangan itu, sang mempelai laki-laki akan membacakan ketubah. Ketubah itu adalah dokumen pernikahan di mana mempelai laki-laki menyatakan akan bertanggung jawab atas pemenuhan kehidupan daripada mempelai wanitanya. Kebutuhan akan makanannya, kebutuhan akan pakaiannya, kebutuhan akan persetubuhannya dengan dia, itu akan dipenuhi semua oleh mempelai laki-laki. Dan disaksikan oleh sanak saudara, disaksikan oleh rabi, mungkin penyanyi, mungkin pemusik yang ada pada saat itu. Next, Miss. Ya, demikian juga mempelai laki-laki kita, yaitu Kristus. Mempelai laki-laki kita memberikan kita, menyatakan janjinya kepada kita bahwa setiap firman yang ada di dalam Alkitab adalah ketubahnya Kristus buat kita. Makanya Alkitab dikatakan Book of Covenant. Book of Covenant, setiap janji Allah di dalam firman itu adalah ketubah kita. Jadi firman Tuhan katakan, mempelai laki-laki kita mengatakan, janganlah kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Karena kenapa? Karena mempelai laki-laki kita memenuhi kebutuhan kita dalam hal sandang, dalam hal pangan. Makanan, pakaian, mempelai kita sanggup mencukupkan semuanya itu. Makanya Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, burung di udara Tuhan pelihara. Ya, jangan khawatir akan hari esok. Next, please. Ya, lanjut terus. Ya. Kemudian apa lagi yang mempelai laki-laki kita katakan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Mempelai laki-laki kita ngomongnya begini, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jika kita tinggal di dalam mempelai laki-laki kita bersatu dengan dia, sama seperti seorang laki-laki bersatu dengan seorang wanita, kemudian mereka menghasilkan keturunan ilahi, yaitu anak keturunan ilahi, maka di saat kita bersatu dengan Kristus, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Kemudian apalagi yang mempelai kita katakan? Next, Miss. Ya, mempelai kita adalah mempelai yang murah hati. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Atau mungkin kita dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat. Mempelai laki-laki kita mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau kita mungkin berbeban berat, kita nggak kuat, kita nggak sanggup. Mempelai laki-laki bilang begini, kasih karunia itu diberikan, cukup kasih karunia aku bagimu, itu cukup. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi wanita Allah sungguh luar biasa mempelai laki-laki kita. Setiap janji-janji kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca setiap hari, itu adalah ketubah dia buat kita, ketubah Kristus buat kita sebagai mempelai wanitanya. Jadi marilah kita menghadapi masa depan tanpa kekhawatiran, karena kita tahu bahwa yang memegang hari esok adalah mempelai laki-laki kita. Dia sudah menjamin semuanya, menjamin kehidupan kita. Dan yang terakhir, setelah persiapan pernikahan selesai, tunangan selesai, semuanya selesai, maka yang terakhir adalah sang mempelai laki-laki harus meninggalkan mempelai wanitanya. Dia harus meninggalkan mempelai wanitanya, kemudian dia kembali ke rumah bapaknya. Dia kembali ke rumah bapaknya untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan kamar pengantin. Dia mempersiapkan kamar pengantin, karena dalam tradisi Yahudi, honeymoon itu 7 hari 7 malam. Bisa bayangin ya, honeymoon itu 7 hari 7 malam, enggak keluar kamar. Jadi berdua aja di dalam kamar. Jadi mempelai laki-laki harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu selama 7 hari 7 malam di dalam kamar. Kemudian mempelai laki-laki mempersiapkan apa lagi? Mempersiapkan rumah masa depan mereka. Mempersiapkan rumah masa depan mereka. Demikian juga wanita Allah. Yesus Kristus kembali ke surga
ke rumah Bapaknya untuk mempersiapkan tempat buat kita. Firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Janjinya aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wanita Allah, kita harus menyambut dengan penuh sukacita, menanti-nantikan dengan penuh kegirangan kedatangan mempelai laki-laki kita. Karena pada saat ini dia telah mempersiapkan kamar pengantin buat kita, dia telah mempersiapkan rumah masa depan buat kita, dan pada saat dia kembali, kita menantikannya dengan sukacita dan kegirangan, karena dia akan membawa kita ke rumah masa depan kita, ke rumah masa depan kita, membawa kita ke kamar pengantinnya yang luar biasa. Demikian wanita Allah, marilah jangan bersusah hati, tapi biarlah kita senantiasa bersukacita untuk menantikan mempelai laki-laki kita untuk datang menjemput kita, untuk kita dibawa pulang ke rumah masa depan kita. Demikian materi kita pada malam hari ini dari unit 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menerima cinta yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih kalau Engkau telah memilih kami dan Engkau telah menerima kami untuk menjadi mempelai wanita-Mu. Tuhan, kami enggak ada apa-apanya, tapi kalau kami boleh menerima kasih sayang dan cinta yang luar biasa, itu adalah suatu kemurahan yang luar biasa yang boleh kami terima. Malam hari ini kami mau membuka pintu hati kami untuk Tuhan Engkau masuk kembali. Kami mau bergairah kembali dengan Engkau. Kami mau jatuh cinta lagi dengan Engkau. Kami yang suam-suamku, kami yang tawar hati. Biarlah malam hari ini oleh kemurahan kasih karunia kami dipenuhi kembali dengan cinta daripada Engkau. Sehingga hati kami bergelora, hati kami bergejolak, hati kami bersorak-sorai karena kami boleh menemukan cinta yang luar biasa, sama seperti kami jatuh cinta kepada Engkau beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun, belasan tahun yang lalu. Terima kasih Allah Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang telah dimateraikan malam hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, membuka paradigma, menjadikan pola pikir yang baru dalam kehidupan kami. Dengan kepala tegak kami boleh berdiri dan kami menyatakan, aku adalah mempelai Kristus. Aku siap menerima Kristus masuk di dalam kehidupanku. Aku menjadi pribadi yang baru. Aku tidak lagi sama seperti hari kemarin. Karena pada malam hari ini, pola pikirku telah dirubah bahwa aku adalah mempelai Kristus. Aku menerima identitas yang baru sebagai mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian wanita Allah. Terima kasih Tuhan Yesus.